Selamat hari Minggu, kembali lagi kita beribadah di GPD New Life Church Chicago. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari semua jemaat kita bagi berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan,
segalanya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan. Selama hidupku. Sekali lagi kita katakan lebih dalam lagi. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Pagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang siap Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya saudara. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan saudara? Kalau sudah siap tolong berikan ini dong, salam dong untuk kanan kiri depan belakang dong. Udah siap memuji nama Tuhan? Gitu dong. Aduh lemes banget saudara, lemes banget. Ayo hari ini semangat dikit dong. Ya. Oke, udah siap memuji nama Tuhan? Siap. Haleluya. Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Semua.
ya. Mau lebih semangat lagi saudara? Haleluya. Haleluya. Jiwa Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Engkau takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar jaga kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Semuanya. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh. Semuanya. Lebih keras lagi kita katakan. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh. Keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, masih semangat pujian Tuhan? Apa udah capek nih? Masih semangat kan? Kita nyanyikan refnya lagi ya, saudara lagi ya. Masih semangat ya saudara ya? Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh. Sekali lagi ya, lebih keras lagi saudara ya. Oh iya, oh iya, oh oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh oh iya.
Nyanyikan satu buah pujian saudara. Mari kita masuk lagi lebih dalam lagi, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Yes Lord, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari semua kita sama-sama kita katakan lebih dalam lagi saudara. Oh haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh ku tetap percaya, yakin Tuhan
iman katakan, Dia yang selalu menjaga kita. Amin Tuhan, sehelai di rambutku tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu Tuhanku. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa hanya Engkau ya Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus. Amin. Apapun masalah kehidupanmu, pagi hari ini dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Kami tahu kami datang kepada juru selamat kami, Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami gak bisa sendiri, kami gak mampu sendiri Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan sekali lagi Tuhan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan, Tuhan, kami percaya dengan sungguh hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengerti setiap keberadaan kami. Thank you Jesus. Menyangkamu dan peliharamu seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharamu. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Kau sudah pernah menolong kami Tuhan, kami percaya apapun musim kehidupan kami saat ini, kami akan tampil menjadi pemenang Tuhan. Berikan kami iman lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih percaya lagi bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Mungkin manusia bisa mengecewakan, orang-orang terdekat kami bisa mengecewakan, tapi kami punya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kami mau pegang janji-janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bagi kami. You are for us Lord. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami lapar dan kami haus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengejarku, peliharaku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Dia yang menjaga saudara, Dia memelihara saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata bahwa Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Tuhan selalu menyatakan mujizat dan pertolongannya buat saudara sekalian. Nah, hari ini saya sangat bersyukur karena puji-pujian hari ini sangat memberkati dan menguatkan. Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan, buat tim musik kita yang memberikan the best pada hari ini. Thank you guys, you are the best and God bless you all. Nah, saudara-saudara, saya akan berbicara mengenai the reason to believe God's promise. Alasan saya dan saudara untuk percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Ternyata ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan cukup saja kita sudah percaya. Tetapi yang Tuhan mau, saudara dan saya memiliki keyakinan, memiliki satu dorongan untuk konsisten mau percaya terhadap janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudara mau menerima janji-janji Tuhan? Saya mau katakan bahwa memiliki iman berarti kita memiliki kemampuan untuk melihat suatu masalah sebagai fasilitas untuk meraih janji-janji Tuhan. Katakan amin. Berarti ketika saya dan saudara punya iman, berarti saudara sedang meraih setiap janji-janji Tuhan. Saya mau katakan bahwa pikiran yang negatif tidak akan pernah memberikan solusi yang terbaik terhadap setiap janji-janji Tuhan kepada kita. Tetapi ketika saya dan saudara meletakkan pengalaman kita, meletakkan keyakinan kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi, iman kita akan semakin kuat dan kita akan lebih produktif untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Karena saya percaya saudara sedang mengalami janji Tuhan. Saudara akan menerima setiap janji Tuhan. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata. Because my God, He is the real God. Mujizatnya nothing change, tidak pernah berubah. Untuk dinyatakan kepada kita. Untuk dinyatakan kepada gereja Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di YouTube, di Facebook, bahkan di Zoom, saudara akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, sebagai question key saya, mengapa kita harus memperkuat iman? Why? What happened? Karena ada begitu banyak hal yang negatif di mana iblis sedang berusaha, setan sedang berusaha. Dia mengemas sesuatu hal-hal yang negatif ini sebagai alat yang dapat mempengaruhi setiap anak Tuhan sehingga spiritual maupun fisik mereka terganggu. Iblis berusaha mengemas, setan berusaha mengemas setiap hal-hal negatif dan akibatnya manusia, orang percaya menjadi takut, menjadi pesimis dan tidak bergairah, berada dalam tekanan. Yang terjadi adalah kehilangan semangat. Kalau orang sudah kehilangan semangat, kehilangan gairah, merasa takut, merasa pesimis, maka dampaknya adalah
iman tidak akan berfungsi. Kalau iman tidak berfungsi lagi, maka yang akan lebih menonjol yaitu kekhawatiran. Nah, hari ini saudara memiliki good news. Ada firman Tuhan yang selalu memotivasi, memberikan strategi sehingga kita meraih kemenangan. Amin. Saudara mau meraih mujizat? Dengan demikian, kita harus memerlukan strategi untuk kita akan dapat mengalahkan setiap intimidasi, setiap tekanan, setiap ketakutan, setiap sodoran dari kuasa kegelapan yang membuat kita khawatir, yang membuat kita lemah. Nah, strategi apa yang harus kita miliki? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus memperkuat manusia roh kita. Dasar firman Tuhan, Amsal pasal yang ketiga ayat 21. Firman Tuhan dengan jelas berkata, dalam bahasa Indonesia masa kini, berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang. Ayat selanjutnya berkata, jangan sekali-kali melepaskannya. Apa yang tidak boleh kita lepas? Yaitu hikmat dan pertimbangan yang matang. Apakah hikmat itu? Hikmat itu berbicara mengenai firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan ada di dalam hidup kita, maka otomatis roh kita menjadi kuat. Kalau roh menjadi kuat, maka setiap pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, itu fokusnya hanya kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran tidak akan menghimpit. Intimidasi tidak akan menonjol. Yang lebih menonjol adalah kekuatan firman. Roh kita mulai diperkuat, maka kita mulai berjalan maju. Kita mulai melihat mujizat Tuhan. Hari ini saudara mulai berkemenangan. Besok saudara mengalami mujizat. Sampai nanti mujizat Tuhan sempurna dan nyata bagi kita sekalian. Haleluya. Karena iblis berusaha, berjuang untuk menggugurkan iman kepercayaan saya dan saudara. Tidak melihat siapa saudara. Engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan. Iblis berusaha untuk menggugurkan iman kita. Kalau iman kita tidak berfungsi, maka yang berfungsi rasa takut. Yang berfungsi adalah kekecewaan. Yang berfungsi adalah kekhawatiran. Nah, kalau itu yang memimpin, maka selesailah pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini, saudara memiliki satu komitmen, di mana ada satu strategi untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, perkuat manusia roh kita. Dan yang kedua, firman Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya harus memiliki sikap yang positif. Jangan berpikir negatif. Karena Amsal pasal 3 ayat 22, maka hidupmu akan terpelihara indah dan menyenangkan. Nah, ini sesuatu yang positif. Ketika kita berpegang kepada hikmat, kita memperkuat firman di dalam hidup ini, maka sesuatu yang positif akan mendominasi hidup ini. Sehingga yang saudara akan alami adalah terpelihara dan menyenangkan. Hidup yang terpelihara berarti terjamin. Hasilnya adalah menyenangkan, saudara. Saya ingat sekali ada seorang bapak berkata, di dunia ini yang kita harus lakukan santai aja, Jack. Kalau saudara mulai stres, saudara mulai terintimidasi, pakai firman, berpikir positif dan santai aja, Jack. Jangan sampai saudara dikalahkan oleh hal-hal di mana iman kita tidak berfungsi. Strategi yang harus saya dan saudara miliki yang ketiga adalah
memperkuat iman. Tadi memiliki hikmat atau memiliki hati yang positif. Dan yang ketiga, memperkuat iman. Kalau iman kita diperkuat, maka Amsal 3 ayat 23 dan 24, bahasa Indonesia masa kini berkata, engkau akan berjalan dengan aman. Kemudian dikatakan, dan tidak akan tersandung. Tersandung maksudnya hal-hal yang kecil menurut pikiran, tersandung dalam perkataan, tersandung dalam pikiran, mindset. Firman Tuhan katakan, saudara akan aman. Saudara tidak akan jatuh. Kalau tersandung berarti akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Sehingga yang terjadi kita tidak akan berjalan maju. Yang terjadi kita mulai menyalahkan hati ini, menyalahkan hidup ini. Bahkan yang paling bahaya, kita bisa menyalahkan orang lain. Oleh karena itu perkuat iman. Maka kalau iman kita diperkuat, engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut. Berarti apa? Memiliki hidup yang penuh damai. Ada kalanya orang susah tidur karena rasa takut itu mencekam dalam hidupnya. Rasa takut itu mencengkrami pikiran ini. Mindset manusia. Tetapi waktu engkau perkuat iman, maka rasa takut tidak akan nampak. Bahkan dikatakan, engkau akan tidur nyenyak sepanjang malam. Kenapa orang tidak bisa tidur? Bukan karena dia tidak punya duit, bukan karena dia tidak punya experience, bukan karena dia tidak punya hal-hal yang berguna, tetapi karena ada rasa takut. Hari ini, saya melihat hidup saudara akan lebih baik nanti ketika imanmu diperkuat. Nah, strategi yang terakhir, selain kita harus memperkuat manusia roh, memiliki sikap hati yang positif, dan kita memperkuat iman, maka yang keempat adalah percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Immanuel, God with us. Situasi bisa mencekam, situasi bisa tidak enak. Mungkin saudara mengalami sakit, mungkin saudara diintimidasi dengan keadaan yang ada. Saya katakan minggu lalu, 3 minggu yang lalu kami mengalami situasi yang mencekam. Karena ada serangan sakit penyakit yang bisa membahayakan. Tetapi waktu kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita, maka Amsal 3 ayat 25 berkata, tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Ketika situasi yang sulit datang secara tiba-tiba, suddenly come to your life, suddenly come to our family. Firman Tuhan katakan, kalau engkau punya keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya, masalah dengan tiba-tiba datang, saudara tidak mengalami ketakutan. Saudara akan berkata, santai aja Jack, gak perlu takut, ya kan? Orang yang santai artinya orang yang terkendali pikiran, mindset, hatinya adalah orang yang punya iman bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama dengan kita. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan dengan semangat. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai big idea-nya. Satu pertanyaan. Pernahkah saudara berkecil hati? Pernahkah saudara patah semangat? Hati ini kecewa. Kenapa terjadi? Karena Tuhan belum menempati serta menjawab setiap doa dan cita-cita kita. Harapan kita belum terkabul. Otomatis saya sebagai manusia kecewa. Saya berkata, Tuhan, what happened? Saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah memberikan hidup ini. Semua harta milik kami berikan. Kenapa istri saya harus kena heart attack?
Bisa saja saya katakan demikian. Kenapa harus sakit? Nah, ini kalau pertanyaan-pertanyaan yang demikian terjadi, kita alami. Masalahnya di sini bukan kepada bahwa Tuhan tidak konsisten terhadap kesetiaannya akan janji-janjinya kepada saudara dan saya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah karena kita belum memahami secara benar apa rencana Tuhan bagi hidup ini. Dan kedua, masalahnya karena kita belum sungguh-sungguh percaya terhadap setiap janji firman Tuhan. Jadi untuk meresponi akan kedua hal tersebut, karena kita belum memahami rencana Tuhan, kemudian kita belum sungguh-sungguh percaya, maka yang harus saudara dan saya lakukan sebagai anak tebusannya, sebagai orang percaya, milikilah sikap yang konsisten untuk percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah nyata dan ajaib. Haleluya. Saya yakin situasi yang ada saat ini mungkin terlalu berat. Tetapi ketika saya mulai percaya, saya mengimani bahwa mujizat Tuhan itu real, maka saudara akan mampu berjalan. Saudara akan bangkit dari kelemahan. Saudara akan keluar dari intimidasi. Karena sifat iblis, sifat setan selalu menggugurkan, menggerogoti kita. Sehingga kita tidak berdaya. Waktu kita tidak berdaya, dia bilang, hore. Si ibu gembala sudah kalah misalnya. Hore. Tapi saudara gak ngerti ya kalanya. Kadang-kala kita manusia tidak memahami itu. Karena kita dibutakan oleh masalah yang ada. Karena kita belum memahami secara benar. Tapi hari ini roh kita mulai dibangkitkan kembali. Semangat kita mulai di-charge oleh kebenaran firman. Sehingga kita mulai berjalan maju dan berkata, Tuhan, saya mau bangkit kembali. Tuhan, saya menggapai setiap janji-Mu. Saya meyakini bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Karena Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana dengan jelas berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu berbicara sukacita. Damai sejahtera berbicara pengharapan. Damai sejahtera berbicara pembebasan. Damai sejahtera berarti kita dimerdekakan. Waktu saudara dimerdekakan dengan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, damai sejahtera itu akan memelihara hati kita. Damai sejahtera Allah yang supernatural memelihara pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mau encourage kita. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia adalah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang selalu menepati semua janjinya. Katakan amin. Dia Tuhan yang adalah Allah, selalu memenuhi kebutuhan saudara. Bahkan Dia Tuhan yang adalah Allah, selalu memberdayakan kita untuk menaati setiap firman. Sehingga Dia akan memberikan kemampuan untuk kita supaya dapat berjalan dan mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Saudara mau semangat melayani Tuhan? Ibrani 4 ayat 19 berkata, Allah yang saya dan saudara sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, memenuhi segala keperluanmu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dia akan memenuhi segala keperluan. Saudara butuh apa saat ini? Saudara butuh mobil? Saudara mau butuh rumah?
Saudara mau butuh hidup saudara diberkati, dipulihkan. Firman Tuhan dengan jelas, Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Dia Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi kita. Dia tidak pernah berdusta, menyatakan mujizat, menyatakan pertolongan, menyatakan kebangunan rohani. Dan saya yakin saudara sedang mengalami breakthrough hari ini. Hari-hari ini saudara akan mengalami kebangunan rohani. Hidup dipulihkan dan mengalami Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Soal pekerjaan, soal masa depan, jangan takut. Karena ada jaminan. Inilah yang saya mau encourage kita. Lewat firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya. Kita punya keberanian untuk maju menggapai setiap janji-janji Tuhan. Sebagai keynote saya, mengapa kita harus mempercayai, meyakini akan setiap janji-janji Tuhan yang telah Dia sediakan kepada kita. Kenapa kita harus percaya? Sekali lagi saya mau ingatkan. Karena setan, si iblis itu selalu berusaha menyerang kita. Membuat setiap anak Tuhan, membuat setiap orang percaya menjadi ragu. Membuat anak Tuhan menjadi bimbang. Membuat orang percaya tidak bisa melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Kalau kita sudah bimbang, maka yang terjadi kita tidak akan memiliki semangat. Karena strategi dan sifat daripada setan ini adalah menggerogoti, mengintimidasi, membunuh, membinasakan, dan memberikan bisikan-bisikan negatif yang pada dasarnya tidak bisa membangun. Nah, bisikan-bisikan negatif dari setan ini itu selalu berbicara mengenai dosa masa lalu kita. Dia berbisik, Andrew, dosamu terlalu berat. Misalnya, Andrew, dosamu gak bisa diampuni. Dia mulai mengintimidasi dengan bisikan yang seperti ini. Ini bisikan negatif, saudara. Dia mulai berbisik dengan kelemahan saudara. Bro Ones, kamu gak berguna. Misalnya dia bilang. Mungkin saudara menyadari ini adalah ada bisikan iblis yang negatif. Dan saya akan memberikan jalan keluar lewat firman Tuhan. Bagaimana menanggapi setiap bisikan negatif dari setan ini. Karena dia berbisik, engkau tidak memiliki kekuatan. Mungkin dia datang kepada kita di tengah malam, di saat kesendirian. Dia berkata, engkau bukan orang yang baik. Mungkin dia berkata, Bobby, engkau adalah pribadi yang lemah dan selalu lemah. Misalnya dia katakan begitu. Mungkin bisikan-bisikan ini nyata dalam telinga kita, dalam mindset kita. Iblis sedang berbisik berkata, engkau tidak punya iman yang kuat. Engkau manusia yang tidak berarti. Sehingga kalau kita menanggapi, meladeninya, maka yang terjadi kita jatuh dan tidak berdaya. Kita tidak punya semangat lagi. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk melihat atau untuk melawan setiap tipu muslihat iblis ini? Apakah saudara dan saya akan menggunakan kemampuan dan argumen kita sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang terpelajar, memiliki berbagai banyak experience? Apakah itu yang kita akan lakukan? Atau kita akan menggunakan firman Tuhan sebagai satu-satunya solusi dan alat yang berkuasa, yang tak terkalahkan itu? Kita menggunakan apa? Firman Tuhan atau experience kita? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people.
Firman Tuhan katakan setiap ujian yang kamu alami adalah jenis biasanya datang kepada semua orang. Bahkan dikatakan, but God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Tetapi Tuhan menepati janjinya dan Dia tidak akan membiarkan kamu diuji di luar kekuatan kamu untuk tetap teguh. Dan firman Tuhan berkata, at the time you are put the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Pada saat kamu diuji, Dia akan memberikan kamu kekuatan untuk dapat menanggungnya. Dengan demikian memberikan kamu jalan keluar. Haleluya. Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Ini artinya bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan bagi saudara dan saya. Tuhan selalu memberikan kemenangan. Dan kemenangan ini adalah milik setiap anak Tuhan. Jadi alasan mengapa kita harus percaya kepada setiap janji Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Yang pertama, alasan untuk kita percaya. Karena God is faithful God. Katakan amin. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ketiga berkata, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Tetapi Tuhan itu setia dan akan menguatkanmu dan melindungimu dari si jahat. Katakan amin. Haleluya. Saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya setia, maka yang terjadi apa, saudara? Yang pertama, Dia akan memberikan perlindungan dan penjagaan buat saudara dan saya. Penjagaan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita bebas dari kekecewaan. Bukan berarti pergumulan tidak ada lagi dalam hidup kita. Tetapi maksud bahwa Tuhan itu setia dan memberikan perlindungan dan penjagaan, bahwa Dia memberikan kita kemampuan. Memberikan kita damai sejahtera. Memberikan kita perlindungan untuk dapat melewati setiap perjuangan, pergumulan yang kita sedang jalani. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan. Oleh karena itu Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 berkata, sebab saya yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kematian tidak, kehidupan pun tidak. Malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan roh jahat pun tidak. Kekuatan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok, atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit, atau di dasar samudera yang paling dalam, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Apa artinya ayat ini? Bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Because He is God Immanuel. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa bersama dengan kita. Apa artinya ayat yang kita sudah baca tadi? Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan selalu ada di setiap kesulitan yang kita hadapi. Bahkan Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kita. Haleluya. Saudara percaya firman Tuhan?
Karena Tuhan itu setia bagi kita, maka hal yang kedua adalah Dia memberikan kedamaian. Akibat dari kesulitan, maka yang terjadi banyak orang cemas, betul kan? Akibat kesulitan, maka yang terjadi adalah kekhawatiran. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Dan hari ini ada good news bagi saya dan saudara. Karena begitu Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan kita damai sejahtera. Dia memberikan kedamaian. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap orang, setiap anak-anaknya. Ketenangan akan menjadi bagian kita ketika kita memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan. Ketenangan, damai sejahtera akan menjadi bagian kita ketika kita selalu mau berserah kepada Yesus Kristus. Dia adalah Raja damai itu. Dia adalah kekuatan kita. Kuasanya dianugerahkan kepada kita. Yohanes 4 ayat 27 berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Akhirnya firman Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Karena Yesaya pernah berkata dalam Yesaya 26 ayat 3. Tuhan engkau memberikan damai sejahtera kepada orang yang teguh hatinya. Sebab ia percaya kepadamu. Dengan ayat ini, maka akan memberikan satu pengharapan kepada kita. Alasan mengapa kita harus percaya kepada setiap janji yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus percaya? Because He will make your path straight. Karena Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, Your word is a lamp to my feet and light to my path. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang di setiap jalan kita. Ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka setiap jalan kehidupan kita akan selalu berusaha untuk memandang lurus ke depan. Haleluya. Saudara diberkati. Di saat kita berusaha untuk memandang lurus ke depan, apakah kita tidak akan mengalami masalah? Apakah kita akan berjalan lancar? Kegagalan mungkin bisa saja terjadi, saudara. Seseorang bisa jatuh dan bangun kembali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sifat manusia yang lemah adanya. Oleh karena itu Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kelemahan akan ada, saudara. Tetapi ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang akan mengangkat kita. Sehingga saudara diberikan satu keberanian lewat Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kepada kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mengalami kemenangan, saudara. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Untuk saudara akan melihat jalan-jalan saudara lurus. Saudara baca saja di rumah Amsal pasal yang ketiga ayat pertama. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Dan Amsal pasal 3 ayat yang ketujuh. Untuk saudara akan melihat supaya jalan saudara tetap lurus ke depan. Maka firman Tuhan mengingatkan kita.
jangan melupakan ajaran Tuhan. Itu Amsal 3 ayat yang pertama. Kemudian firman Tuhan berkata, do not let the truth and mercy leave you. Artinya bahwa jangan biarkan kebenaran dan belas kasihan meninggalkan engkau. Itu Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Supaya jalan kita tetap lurus ke depan. Maka firman Tuhan berkata, do not rely on your understanding. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, yang keempat firman Tuhan berkata, fear the Lord and turn away from evil. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya undang semua pemain musik, singers yang ada. Sebagai conclusion, jadi ada dua hal penting, ada dua alasan utama kenapa kita harus percaya terhadap setiap janji Tuhan yang telah disediakan kepada kita. Alasan yang pertama, karena Dia Tuhan yang setia. Dia memberikan perlindungan dan penjagaan bagi kita. Dia memberikan penjagaan berarti Dia selalu hadir bersama saudara. Bahkan Dia memberikan kedamaian bagi kita. Dan alasan yang kedua, karena Dia akan meluruskan setiap jalan kita. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kalau saudara ingin melihat bahwa jalan hidup saudara diluruskan oleh Tuhan, kita diingatkan tadi di dalam Amsal bahwa kita jangan melupakan ajaran Tuhan. Kita jangan meninggalkan kebenaran dan belas kasihan. Jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu ya Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, oh menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu haleluya. Engkau menolong kami ya Bapa. Engkau menguatkan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Helai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Oh, selalu menolongku, selalu menjaga kami. Yes Lord. Engkau mengenyangkan kami dan pelihara kami Bapa. Mengenyangkanku, pelihara Tuhan, ini tangan kami yang terangkat. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, lewat Facebook, lewat Zoom, bahkan lewat YouTube nanti. Berbagai persoalan yang kami sedang lewati. Kami punya keyakinan bahwa Engkau penjaga kami. Engkau penolong kami yang tidak pernah terlelap. Engkau pertolongan kami yang hidup. Yaitu Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Melimpah jamah kami. Di dalam nama Yesus kami menjadi kuat.
Kami mau bersemangat lagi. Kami tidak mau dikalahkan oleh iblis. Karena iblis punya strategi untuk menggerogoti kekuatan kami, menghancurkan kami, membuat kami tidak berdaya. Tetapi saat ini kami punya firman. Firman yang memberikan kemenangan. Firman yang berikan kemampuan, pengharapan, kekuatan, jaminan kemenangan. Dan kami tidak akan lemah. Kami akan mampu berjalan. Karena Tuhan selalu bersama kami. Tuhan memegang tangan kami. Tuhan mengangkat kami. Di dalam nama Yesus kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang memiliki beban, Tuhan yang akan meringankan beban kami. Kami yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan itu. Di dalam nama Yesus kami mau melihat kemuliaan Tuhan. Kami yang bergumul untuk mencari rumah, mencari pekerjaan, mencari mobil, mendapatkan mobil. Tuhan mampu mengadakan. Bagi manusia mustahil, tidak mungkin. Tapi we have God. Nothing impossible with you, Lord Jesus. Tuhan berikan kemudahan. Tuhan berikan jalan keluar. Minggu ini minggu kemenangan bagi kami. Minggu izinkan kami mau melihat mujizat Tuhan. Izinkan lagi kami melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa pergumulan kami dijawab Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami semua mengalami mujizat. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Dengan iman, terima pertolongan Tuhan. Dengan iman, terima mujizat Tuhan. Dengan iman, terima kemenangan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kita, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Kau berikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian Tuhan Yesus. Kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk-Mu. Kiranya persembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan sebagian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Lagu ini. Bebas terlepas, kuasa telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Semua. Roh Kudus membakar setiap kambing. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi
ada pengumuman mungkin? Oh iya, ada dong pengumuman. Jadi untuk hari Senin seperti biasa jam 7.30 ada SALT, Sharing and Learning Together. Kita sharing di situ, kita sharing-sharing. Juga hari Rabu kita ada youth ya, ada T-Talk. Itu jam 7.30, mostly juga sharing-sharing tentang permasalahan yang ada. Anak muda biasanya kan banyak permasalahan nih. Sharing-sharingnya di situ, mungkin ada yang tertarik. biar lebih kuat lagi. Terus hari Jumat ada Prayer Warrior, itu jam 6. Prayer Warrior itu jam 6, kita ada sharing juga, gak ada sharing ya? Gak ada sharing, tapi ada firman Tuhan, tapi mostly doa syafaat. Terus hari Sabtu ada youth, jam 2 di tempat ini. Jam 2, mungkin yang merasa masih muda bisa join kita, yang merasa masih muda, haleluya. Nanti minggu depan seperti biasa lagi, hari Minggu ada kebaktian lagi jam 9 seperti biasa. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada, oke. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini.
Engkau yang layak terima pengagungan kami. Engkau yang layak terima penghormatan kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan, saat ini kami bersatu dengan umat-umat-Mu. Kami membawa, mendoakan setiap pergumulan dari umat-umat Tuhan. Ada yang sakit, ada yang berada dalam kelemahan, yang sedang bergumul dengan permasalahan yang berbeda-beda. Kami punya Tuhan yang mampu mengangkat mereka, yang mampu memberikan jalan keluar, dan mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kami yakin mereka akan menang. Mereka tidak dikalahkan oleh tipu muslihat daripada iblis. Kami tetap berdoa juga ya Tuhan untuk pengadaan gedung gereja kami. Kami tetap mendoakan gedung itu di dalam nama Yesus. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Semuanya ada dalam kontrol-Mu ya Bapa. Maka setiap kebutuhan, down payment gereja, keuangan-keuangan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di dalam gereja, Tuhan akan adakan. Dan kami yakin itu akan bermultiplikasi keuangan panitia. Karena kami punya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Persatukan kami mulai dari gembala, panitia, sampai kepada semua jemaat. Kami punya satu visi, bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengadakan apa yang menjadi kerinduan kami. Mari engkau angkat tangan. Dengan iman engkau berkata, Tuhan ini tanganku. Ini keluarga kami, ini hidupku. Aku siap mau menerima berkat. Firman Tuhan berkata engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Firman Tuhan berkata wajah Tuhan, mata Tuhan terarah dan tertuju kepadamu. Dia akan menghindarkan engkau dari bala sakit sampar, dari setiap virus penyakit, dari setiap masalah. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Tuhan memberikan engkau penghiburan. Tuhan memberikan engkau pengharapan. Dan Tuhan mengadakan mujizat bagi engkau. Engkau akan sanggup berjalan di atas masalahmu. Dan engkau lebih daripada yang menang. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah mujizat. Terimalah pengharapan. Terimalah penghiburan dari Allah Roh Kudus. Akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup dan akhiri ibadah raya kami hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all. Haleluya, haleluya.